Saya ulangi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya. Ya. Ya, saudara, di Dua, tengah wabah COVID-19 di wilayah Papua, Dinas Pendidikan, Perpustakaan, dan Arsip Daerah Provinsi Papua mengeluarkan surat edaran perpanjangan libur sekolah hingga 13 April 2020 hingga menunda jadwal ujian nasional berbasis komputer. Dan akhirnya kita terhubung dengan Kepala Dinas Pendidikan, Perpustakaan, dan Arsip Daerah Papua, Christian Soilai. Selamat siang, Pak Christian. Selamat siang, TVRI Nasional. Baik, Pak Christian, ini di tengah pandemi COVID-19, daerah Papua mana saja tentunya yang memperpanjang libur sekolah di tengah wabah COVID ini, dan apa program yang telah dilakukan Dinas Pendidikan sehingga anak-anak Papua tetap bisa belajar di rumah, Pak? Ya, baik. Terima kasih para pendengar TVRI Nasional. Ya, pertama saya ingin sampaikan dulu bahwa seluruh Papua memang kita liburkan, semua. Karena kita punya pintu untuk masuk ke Papua itu hanya ada di 3 tempat saja. Pertama itu Jayapura, kemudian Biak, dan Timika. Karena itu tiga lokasi ini yang penerbangannya memang Pak Gubernur perintahkan untuk kita tutup aksesnya. Nah, sesuai dengan edaran Gubernur, maka seluruh sekolah memang kita liburkan. Dan akan berakhir itu sampai dengan tanggal 13 nanti. Itu sesuai dengan edaran Gubernur yang kami turunkan. Begitu. Lalu memang sampai hari ini sudah 26 kasus mereka yang terjangkit virus corona. Tetapi beberapa program yang kita bikin untuk mengamankan semua anak-anak di masa libur itu paling tidak ada 4 program besar. Satu itu adalah Dinas Pendidikan Provinsi Papua, kami membentuk Satgas penanggulangan masalah corona khusus untuk Dinas Pendidikan. Apa yang mereka lakukan? Pertama itu mereka memastikan melakukan penyemprotan kepada seluruh sekolah-sekolah TK, SD, SMP, dan SMA perguruan tinggi di seluruh Papua. Kami sudah mulai tuntaskan di 3 kabupaten, Jayapura, Sentani, dan Kerom. Sekitar 280 sekolah kita sudah selesaikan. Yang kedua, itu memastikan bahwa anak-anak mereka libur dan mereka di rumah saja. Mereka tidak di tempat-tempat keramaian, tidak di tempat-tempat toko, tapi mereka di rumah saja. Begitu. Lalu yang ketiga, kita menolong mereka untuk melakukan pembelajaran. 3 hal yang kita lakukan untuk pembelajaran di rumah. Pertama itu kita menggunakan online bagi daerah-daerah yang bisa dapat sinyal online. Yang kedua tuh kami menggunakan RRI. Kita ada punya program Ibu Pertiwi memanggil di 6 stasiun RRI dan itu membantu sekali. Kemudian kita juga minta teman-teman TVRI Papua, kemudian Jaya TV, yang siaran-siaran TV online untuk membantu kami juga. Yang terakhir itu adalah pembelajaran secara offline. Artinya guru-guru mereka menyampaikan kepada anak-anak untuk belajar di rumah menggunakan buku-buku yang pernah ada, tapi juga menggunakan buku-buku perpustakaan. Saya sudah perintah kepada seluruh kepala sekolah untuk semua buku-buku di perpustakaan dibagikan kepada anak-anak supaya mereka bisa belajar saja di rumah. Kemudian program yang keempat, kami mengevaluasi semua guru yang memberikan beban pelajaran kepada anak-anak di rumah. Artinya kita sudah himbau bahwa tidak boleh guru-guru memberikan beban pelajaran yang tinggi kepada anak-anak. Karena situasi psikologi anak-anak hari ini tidak sama dengan situasi normal. Mereka tiap hari mendengar televisi, mendengar cerita orang tua tentang corona. Ini kan psikologi mereka, jangan kita bebani dengan pekerjaan yang terlalu berat. Saya sudah himbau kepada semua kepala dinas pendidikan di provinsi, di kabupaten, semua pengawas-pengawas untuk membantu kami. Intinya kita punya anak-anak sehat, mereka ada di rumah, tapi mereka terima ilmu pengetahuan yang kami berikan. Saya pikir itu yang kita sampaikan kepada seluruh teman-teman dunia pendidikan di seluruh Papua. Halo? Papua, terutama di lingkungan Dinas Pendidikan, Perpustakaan, dan Arsip Daerah Papua. Halo, ya. Gimana?
Ya, mengenai Putus. social distancing ini apakah sudah diterapkan di Papua, Iya, iya. terutama di lingkungan Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Iya. Arsip? Ya, baik. Sesuai dengan instruksi Presiden untuk social distancing ini dan physical distancing, saya pikir kita sudah mulai. Kami setelah semua pegawai-pegawai kerja di rumah, memang kita semua sekarang wajib menggunakan masker. Ya, saya ini karena live jadi, karena saya sendiri di kantor jadi. Tetapi semua wajib menggunakan masker. Kami sudah tidak ada lagi kegiatan yang sifatnya kumpul. Semua agenda-agenda di Dinas Pendidikan yang sifatnya mengumpul massa itu kita sudah tiadakan. Kami sudah suruh di rumah. Ada kegiatan lomba-lomba, pertemuan-pertemuan kepala sekolah, pertemuan pengawas, kemudian apa lagi, persiapan untuk UN, evaluasi UN yang mengumpul orang, itu kita sudah tiadakan. Jadi semua kami pakai video conference seperti ini. Kami hampir tiap hari melakukan video call seperti ini. Kita pertemuan dengan guru-guru lewat teleconference, kemudian dengan kepala sekolah sendiri, dengan pengawas sendiri, dengan staf saya. Tadi baru selesai dengan staf saya. Saya pikir itu yang kita lakukan. Karena pendidikan ini kan cukup banyak. Anak sekolah saya cukup banyak, hampir ada 16.000 anak sekolah di Papua. Ditambah lagi dengan guru-gurunya 18.000. Karena itu memang betul-betul kita safety mereka, jaga mereka. Ketika mereka satu orang kena saja, ini kan pengaruhnya besar. Lingkungan sosial kehidupan di Papua ini kan berbeda. Daerah-daerah pegunungan itu orang kan tinggal mengelompok di dalam Honai, dalam asrama yang dalam tempat tinggal yang jumlahnya cukup banyak. Baik. Karena itu kita pastikan supaya mereka tetap di rumah dalam keadaan sehat, tapi mereka dapat ilmu pengetahuan. Baik. Saya pikir itu. Baik Pak Christian Sohila, terima kasih atas waktunya untuk Indonesia Siang TVRI, Kepala Dinas Pendidikan, Perpustakaan, dan Arsip Daerah Papua. Terima kasih Pak. Terima kasih. Salam untuk TVRI Nasional. Sukses. Selamat siang Pak Christian. Ya, Mas. Terima kasih banyak, Pak, atas Luar biasa. Terima kasih ya. Salam untuk next lagi kita mainkan lagi model kayak gini Pak. salam untuk teman-teman TVRI, tetap sehat. Siap. Terima kasih banyak. Ya, makasih. Selesai.